Oke sobat semua, berjumpa lagi di channel saya kembali. Pada kali ini berhubung tutorial Microsoft saya sudah lumayan banyak, sampai lupa saya menjelaskan tentang Microsoft Word, mulai dari pengertian Microsoft Word, fungsi Microsoft Word, sampai pada fungsi dan juga bagian-bagiannya. Oke, untuk kali ini saya tidak membuat tutorial tentang Microsoft Word. Saya akan menjelaskan kepada sobat-sobat semua supaya sobat-sobat semua dapat mengerti apa itu Microsoft Word. Terkadang kita hanya pakai tapi tidak mengerti. Oke, supaya teman-teman mendapatkan ilmu, kita langsung saja masuk ke laptop. Oke, baik sobat, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Dari sebelumnya kita sudah membuat tutorial, banyak tutorial, tapi kita lupa untuk menjelaskan tentang Microsoft Word dulu. Jadi di sini saya kesempatan untuk menjelaskan kepada sobat-sobat semua tentang Microsoft Word, mulai dari pengertian Microsoft Word, fungsi Microsoft Word, sampai pada bagian-bagian pada aplikasi Microsoft Word ini nanti. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah pengertian Microsoft Word, yaitu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu antarmuka dari aplikasi Word adalah seperti ini yang sobat-sobat sudah biasa lihat, sudah familiar sekali buat sobat. Oke, kita langsung saja masuk ke fungsi Microsoft Word. Secara umum Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Oke, di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, membuat dokumen. Membuat dokumen ini artinya aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Maksud dari membuat dokumen ini, kita setelah buat dokumen, kita bisa mencetaknya sesuai dengan ukuran kertas yang kita buat. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke mengedit dokumen. Yang dimaksud dengan mengedit dokumen ini, aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Jadi kalau sobat-sobat punya file atau dokumen yang sobat-sobat sudah edit di laptop lain, sobat-sobat bisa mengeditnya di laptop sobat-sobat sendiri, tapi syaratnya sobat-sobat punya aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke memformat dokumen. Yang dimaksud dengan memformat dokumen ini, Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika, dan lain-lain. Masih banyak lagi teman-teman. Jadi itu tergantung sobat-sobat dan teman-teman apa yang mau dibuat dalam Microsoft itu sendiri gitu. Jadi kita next saja ke slide selanjutnya. Oke, di sini fungsi-fungsi atau bagian-bagian Microsoft Word. Jadi terdapat beberapa tampilan utama, yaitu workspace atau lembaran kerja, ribbon, quick access toolbar, title bar, window management, tab management, scroll bar, status bar, dan akun dan share. Oke, sobat-sobat bisa lihat ini sudah terbagi-bagi. Sobat-sobat tinggal lihat saja dia punya penempatan di mana. Oke, kita langsung saja ke fungsi-fungsinya.
Nanti saya akan jelaskan satu-satu dari lembaran kerja atau workspace ini sampai pada akun dan share. Oke, kita langsung saja. Kita kasih ke bawah sedikit dulu ini. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang workspace, atau artinya itu lembar kerja. Jadi workspace ini adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan akan di print. Workspace ini lebih dikenal dengan sebutan yang tadi tuh, sebutan lembaran kerja. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama pada Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya sendiri. Gitu. Jadi menu-menu utama pada Microsoft Word itu ada 9. Ada menu file, menu home, menu insert, menu design, menu layout, menu reference, menu mailing, menu review, menu view. Dan nanti saya akan menjelaskan satu persatu ini. Kita mulai dari yang pertama dulu, menu file. Jadi sambil saya buka aplikasi Microsoft Word-nya. Jadi yang pertama, menu file ini. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Nah, di sini menu file ini terdapat info, new, open, save, save as, print, share, export, close, akun, dan option. Nah, ini yang disebut dengan perintah manajemen file. Oke, untuk berikutnya menu home. Menu home ini merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar, pengeditan dokumen seperti clipboard, font, graph atau paragraf, style, dan editing. Oke, untuk berikutnya menu insert. Menu insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data, baik foto kayak pictures ini, video, dan lain-lain. Dan pada menu insert itu ada pages, table, illustration, aplikasi atau apps, media, links, dokumen, header atau footer, teks, dan simbol. Oke, untuk berikutnya menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembaran kerja seperti border atau bingkai dan lain-lain. Kita buka di menu desain. Nah, menu desain ini khusus mendesain. Jadi di sini ada tema seperti gini, ada dia punya stylenya mulai dari huruf, teksnya, fontnya, lalu ada dia punya color, ada fontnya, tipe-tipe fontnya, dan lain-lain, dan juga background. Oke, kita lanjut lagi ke menu layout. Menu layout merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Kita coba masuk ke pack layout. Pack layout itu yang seperti tadi dibilang bisa mengatur ukuran kertas. Nah, ukuran kertas kan sini. Marginnya di sini untuk mengatur margin. Kalau mau mengatur dia punya portrait dengan length shape-nya di sini. Dan juga terdapat text setup, paragraf, dan juga arrange. Oke, kita ke berikutnya lagi. Berikutnya menu reference. Menu reference merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lain-lain. Oke, kita coba ke menu reference.
Oke, yang seperti tutorial sebelumnya, saya sudah membuat daftar isi dan juga daftar pustaka. Itu kita selalu masuk ke menu reference. Nah, seperti yang tadi dibilang, menu referensi ini terkait dengan referensi seperti daftar pustaka tadi, footnote, dan juga daftar isi dan lain-lain lah. Di sini ada table of contents yang kita untuk buat daftar isi. Teman-teman bisa cek di channel saya. Jadi di menu referensi ini ada table of contents, footnotes, citation dan bibliografi, caption, index, dan table of authorities. Jadi yang Mendeley Cite-O-Matic ini dari aplikasi Mendeley. Sobat-sobat bisa cek saja. Ini saya buat aplikasi ini untuk buat daftar pustaka. Kalau buat fitur daftar pustaka dari Microsoft-nya itu pakai fitur yang ini dari Microsoft-nya. Kalau yang ini biasa buat pakai daftar gambar. Bisa cek juga di channel saya. Oke, kita lanjut ke menu mailing. Menu mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Nah, biasanya menu mailing ini kita gunakan buat mengirim surat gitu, manajemen surat lah. Kayak kita bisa ambil data dari Excel. Nanti saya akan buat salah satu contoh juga tentang mailing ini, fungsinya mailing ini untuk video berikutnya. Nanti saya coba buatkan. Oke, di menu mailing ini ada create, ada start mail, merge, write dan insert field, preview result, dan finish. Oke, untuk menu berikutnya lagi kita lanjut saja. Menu review. Menu review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing atau review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke menu review. Jadi yang biasa di menu review ini bahasa sini kan kita bisa translate, kita bisa pakai bahasa dan juga spelling. Jadi di menu review ini ada proofing, bahasa, comments, tracking, change, compare, protect. Oke, kita lanjut saja ke menu view. Jadi di sini menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Kita coba ke menu view. Jadi menu view ini hanya aturan buat Microsoft Word-nya aja. Kayak misalnya kita mau menampilkan navigation pane, kayak tutorial sebelumnya kita membuat daftar isi. Jadi kita untuk memudahkannya kita pakai navigation pane. Kita juga bisa menampilkan grid ini, dan saya juga masih menggunakan grid ini, juga sangat berfungsi supaya kita bisa lihat rata tulisan kita agar terlihat lebih rapi. Dan juga pada atas ini ada ruler untuk menampilkan penggaris di bagian atas. Oke, pada view ini terdapat view, show, zoom. Zoom ini untuk melihat dari perbesar, perkecil, dan juga window dan macros. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan.
Pengguna juga dapat mengurangi dan menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Berikut adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu yang ini. Add yang di bagian atas ini. Jadi ada save, ada undo, dan juga ada style. Dan teman-teman juga bisa menambahkannya di setting sini. Di setting di option. Maksudnya di option bukan di setting. Oke, kita lanjut lagi ke title bar. Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Nah, di sini nama dokumennya saya kali ini dokumen 1. Jadi awalnya saya tidak menambahin. Kita coba menamain dokumennya. Kita save di sini aja. Contoh pengertian. Kita save. Oke. Jadi otomatis kalau kita sudah save, apa yang kita tulis tadi, pengertian, contohnya akan muncul pada title bar di atas ini. Oke, kita lanjut lagi ke window management. Window management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Terdapat 4 tombol. Nah, itu biasa di bagian kanan atas ini. Seperti biasa, ada minimize, ada restore down, ada close, dan juga ini ribbon display. Oh, ini buat kasih naik dia untuk mengatur stylenya aja ini, style wordnya mau modelnya gimana yang enak dilihat. Berikutnya adalah tab manajemen. Tab manajemen itu di bagian sini. Ini adalah tab manajemen. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya scroll bar. Scroll bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman. Terdapat 2 jenis scroll bar. Itu biasanya di sebelah kanan ini. Jadi ada vertikal dan juga horizontal biasanya. Biasanya dia di bagian bawah sini, yang horizontal itu. Oke, kita lanjut lagi ke status bar. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait dokumen, memperbesar tampilan, mengecilkan tampilan, beserta mengubah jenis tampilan. Itu biasanya di kanan bawah. Jadi kita bisa memperbesar dan juga memperkecil. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu akun dan share. Akun dan share itu di bagian kanan di bawah window management. Jadi di sini sobat-sobat bisa mendaftar dengan email sobat-sobat, lalu bisa share dokumen yang sobat-sobat sudah buat. Oke, mungkin cukup. Oke, baik sobat, itu adalah penjelasan tentang Microsoft Word. Teman-teman sudah mengerti dan paham. Jadi jangan hanya sekedar menggunakan, tapi tahu tentang aplikasinya itu, mulai dari pengertian, fungsinya, dan juga bagian-bagiannya pada aplikasi Word itu. Oke, untuk tutorial selanjutnya, saya tadi mendapatkan ide, saya akan membuat mailing. Jadi nanti kita buat file dulu dari Excel, lalu kita panggil datanya di Microsoft Word. Oke, pasti sobat-sobat pada penasaran. Ditunggu aja video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan share ke sobat-sobat semua agar video ini bermanfaat terus untuk kalian. Komen di bawah bila ada pertanyaan.
Oke, sampai jumpa kembali di channel saya. Bye.